Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Villa, NIM 63030210083 dari kelas 4C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai just in time. Untuk yang pertama, pengertian just in time. Just in time merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau full system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kualitas yang diminta. Just in time adalah suatu metode manajemen persediaan yang bertujuan untuk meminimalkan biaya persediaan dengan memproduksi atau memasok barang secara tepat waktu sesuai permintaan pelanggan. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan dan pemrosesan material, mempercepat alur produksi, serta meningkatkan kecepatan pengiriman barang ke pelanggan. Metode just in time ini lebih banyak digunakan dalam industri otomotif dan perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar seperti manufaktur. Sejarah just in time. Sejak awal tahun 1970-an, just in time pertama kali dikembangkan dan disempurnakan oleh Taichi Ohno dari Toyota Motor Company. Just in time adalah strategi pengelolaan persediaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Just in time diciptakan sebagai respon terhadap kesulitan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua, di mana sumber daya yang terbatas memaksa perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi produksi mereka. Ohno mengembangkan just in time dengan mengurangi waktu tunggu dan tidak perlu mengeluarkan persediaan yang berlebihan. Untuk itu, dengan just in time, persediaan hanya dipesan ketika diperlukan dan hanya sejumlah yang dibutuhkan. Just in time juga menghasilkan produk dalam jumlah yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan efisiensi produksi. Just in time telah menjadi strategi produksi yang sangat populer di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia dan digunakan oleh organisasi di berbagai industri. Filosofi just in time digunakan pertama kali oleh Toyota dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Kemudian ada beberapa manfaat dari just in time. Yang pertama, penurunan biaya persediaan dan mengurangi risiko pasokan. Just in time ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya persediaan karena mereka hanya memproduksi atau memesan bahan baku ketika diperlukan, serta memperoleh bahan baku pada saat yang tepat dan dalam jumlah yang dibutuhkan, mengurangi risiko kesulitan pasokan dan menghindari kelebihan persediaan yang merugikan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi. Dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan menghindari pemborosan. Ketiga, mengurangi waktu tunggu. Dalam model just in time, arus produksi harus terus berjalan dan tidak boleh diganggu. Hal ini mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Dengan menghindari persediaan yang lama, produk tidak akan tersimpan dalam gudang selama berbulan-bulan, sehingga
dapat memperbaiki kualitas produk secara keseluruhan. Yang kelima, mempercepat siklus pengembangan produk. Just in time mempermudah pengembangan produk karena tim dapat langsung memperoleh feedback dan menyempurnakan produk sesuai kebutuhan pelanggan. Manfaat yang keenam yaitu responsibilitas dan akuntabilitas yang lebih besar. Just in time menuntut kerjasama yang lebih baik antara semua departemen dan membuat semua departemen bertanggung jawab atas kegagalan produksi. Prinsip dasar just in time. Yang pertama, berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk. Dengan kata lain, sistem manufaktur baru akan dioperasikan untuk menghasilkan produk menunggu setelah diperoleh kepastian adanya order dalam jumlah tertentu masuk. Tujuan utamanya untuk memproduksi finished goods tepat waktu dan sebatas pada jumlah yang ingin dikonsumsikan saja, atau just in time. Untuk itu, proses produksi akan menghasilkan sebanyak yang diperlukan dan secepatnya dikirim ke pelanggan yang memerlukan untuk menghindari terjadinya stok serta untuk menekan biaya penyimpangan atau holding cost. Yang kedua, produksi dilakukan dalam jumlah lot atau lot size. Maksudnya, dengan kata lain yaitu yang kecil untuk menghindari perencanaan dan lead time yang kompleks seperti halnya dalam produksi jumlah besar. Fleksibilitas aktivitas produksi akan bisa dilakukan karena hal tersebut memudahkan untuk melakukan penyesuaian dalam rencana produksi, terutama menghadapi perubahan permintaan pasar. Selanjutnya, konsep dasar just in time. Yang pertama, produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Untuk itu, dalam just in time perlu diperhatikan seperti aliran material yang lancar, pengurangan waktu setup, pengurangan lead time vendor, komponen zero defects, dan kontrol rantai produksi yang disiplin. Pembelian just in time merupakan sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Pembelian dengan just in time dapat mengurangi waktu dan biaya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi jumlah pemasok, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Yang kedua, memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan. Yang ketiga, mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Yang keempat, mengurangi waktu dan biaya untuk program-program pemeriksaan mutu. Produksi just in time merupakan sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi berikutnya, atau sesuai dengan memenuhi permintaan pelanggan. Produksi just in time dapat mengurangi biaya produksi dengan cara yang pertama, mengurangi atau meniadakan barang dalam proses.
Yang kedua, mengurangi atau meniadakan lead time atau waktu tunggu. Yang ketiga, mengurangi biaya setup mesin-mesin pada setiap tahapan pengolahan produk. Yang keempat, penyederhanaan pengolahan produk sehingga aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi. Kemudian perusahaan yang menggunakan produksi just in time dapat meningkatkan efisiensi dalam bidang yang pertama lead time, waktu tunggu, pemanufakturan. Yang kedua, persediaan bahan, barang dalam proses dan produk selesai. Yang ketiga, waktu perpindahan. Yang keempat, tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang kelima, ruang pabrik. Yang keenam, biaya mutu. Dan yang terakhir, pembelian bahan. Tujuan just in time. Tujuan dari just in time adalah untuk mengurangi biaya inventaris dan meningkatkan efisiensi produksi dengan menghasilkan produk yang dibutuhkan hanya pada saat yang dibutuhkan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya dan menghindari pemborosan, seperti kerusakan barang, stok berlebih, dan waktu produksi yang tidak dimanfaatkan. Dengan just in time, perusahaan dapat meningkatkan kecepatan respon terhadap permintaan pelanggan dan memperbaiki kualitas produk mereka. Adapun kelebihan dan kekurangan dari just in time. Untuk yang pertama, kelebihan yaitu yang pertama, pengurangan biaya. Just in time memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya persediaan, biaya pemesanan, dan biaya pergudangan. Yang kedua, efisiensi produksi. Dengan just in time, perusahaan dapat memproduksi produk dengan cepat dan efisien. Selain itu, karena bahan baku akan disediakan pada waktu yang tepat, waktu produksi akan jauh lebih singkat. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Karena aliran bahan baku dan material teratur dalam just in time, kualitas produk akhir juga meningkat. Yang keempat, peningkatan fleksibilitas. Just in time memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap permintaan pelanggan yang berbeda dan situasi pasar, karena produksi produk tidak terikat oleh stok bahan baku yang harus digunakan. Yang kelima, peningkatan hubungan dengan pemasok. Just in time memungkinkan perusahaan untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan pemasok mereka, karena mereka bekerja sama secara efektif untuk mendukung aliran bahan baku dan material. Kemudian kekurangan just in time. Yang pertama, resiko keterlambatan pengiriman. Just in time membutuhkan ketepatan waktu dalam penyediaan bahan baku atau material. Jika terjadi keterlambatan, maka proses produksi dapat terhambat. Yang kedua, risiko gangguan pasokan. Sistem produksi just in time sangat bergantung pada pemasok. Jika pemasok tidak dapat menyediakan bahan baku atau material yang dibutuhkan pada waktu yang tepat, maka produksi akan terhambat. Yang ketiga, risiko meningkatnya biaya pengadaan. Just in time membutuhkan pemasok yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi, dan ini bisa menghasilkan biaya yang lebih besar untuk menjalin hubungan bisnis yang baik dengan pemasok. Yang keempat, tidak cocok untuk semua jenis industri. Just in time adalah strategi operasi yang cocok untuk bisnis yang spesifik seperti dalam industri otomotif. Namun, tidak cocok jika produk yang dihasilkan memiliki varian yang sangat banyak atau permintaan tidak stabil. Yang kelima, kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Just in time cenderung memfokuskan perusahaan pada perencanaan jangka pendek. Ini dapat menjadi sulit bagi perusahaan untuk membuat rencana jangka
panjang yang efektif. Keuntungan just in time antara lain yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang keempat, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya mengadakan promosi tambahan. Ada 8 kunci utama pelaksanaan just in time dalam kegiatan industri. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Sistem just in time biasanya menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik atau pull system yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Ciri khas lain adalah memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya selain menghilangkan persediaan barang dalam proses yang merupakan sejenis pemborosan yang dapat dihindari dengan menggunakan penjadwalan proses produksi. Selain itu, juga menggunakan pola produksi campur merata, yaitu memproduksi bermacam-macam dalam satu lini produksi. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Untuk menghindari pemborosan pada persediaan, pembelian, dan penjadwalan dengan menggunakan sistem kartu Kanban yang mendukung sistem produksi tarik, selain menghasilkan produksi dengan baik sejak awal, yaitu pantang menerima, pantang memproses, dan pantang menyerahkan produk cacat dengan bekerja sama dengan pemasok dengan persediaan, yaitu mengurangi jumlah barang yang datang, menghilangkan persediaan penyangga, mengurangi biaya pembelian, memperbaiki penanganan bahan baku, tercapainya persediaan dalam jumlah kecil, dan mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Penataan produksi dilakukan dengan berpedoman pada 5 disiplin di tempat kerja, yaitu 5S, yang antara lain seiri atau pemilihan, yaitu disiplin di tempat kerja dengan cara melakukan pemisahan berbagai alat atau komponen di tempat masing-masing, sehingga untuk mencarinya nanti bila diperlukan akan lebih mudah. Season atau penataan, yaitu disiplin di tempat kerja dengan melakukan penyimpangan fungsional dan membuang waktu untuk mencari barang. Kemudian seiso atau pembersihan, yaitu disiplin di tempat kerja dengan melakukan pembersihan sebagai pemeriksaan dan tingkat kebersihan. Kemudian seiketsu atau pemantapan perawatan, yaitu manajemen visual dan pemantapan 5S seperti pembelian tanda, pengumuman, label, pengaturan kabel, kode, dan sebagainya. Yang terakhir, shitsuke atau pembiasaan, yaitu pembentukan kebiasaan dan tempat kerja yang berdisiplin. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Salah satunya untuk menyempurnakan kualitas produk dengan melihat prinsip manajemen, yaitu memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu, meningkatkan pandangan manajemen terhadap mutu, terpenuhinya pengendalian mutu produk dengan tegas, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengadakan pengendalian mutu produk. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Penerapan sistem just in time ini tidak lagi menggunakan pilar keuangan, pemasaran, SDM,
tetapi menggunakan lintas fungsi atau lintas disiplin sehingga seluruh karyawan harus menguasai seluruh bidang dalam perusahaan sesuai dengan jenjang dan kedudukannya. Dan kesalahan dalam proses selalu ditandai dengan menyalanya lampu andon dan proses dihentikan dan seluruh karyawan terfokus pada perbaikan yang terkenal dengan istilah jidoka, yaitu semua karyawan bertanggung jawab terhadap tercapainya produk yang baik dan mencegah terjadinya kesalahan. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Untuk menghilangkan ketidakpastian dengan pemasok dengan cara menjalin hubungan abadi dan memiliki satu pemasok yang lokasinya berdekatan dengan perusahaan yang masih kerabat dengan pemilik perusahaan sedang dalam proses produksi dengan cara menerapkan sistem produksi tarik dengan bantuan kartu Kanban dan produksi campur merata. Yang kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Karakteristik pemeliharaan dengan berpegangan pada kontrak jangka panjang, memperbaiki mutu, fleksibilitas dalam mengadakan pesanan barang, pemesanan dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Contoh penerapan just in time adalah sebagai berikut. Yang pertama, Toyota Motor Corporation. Just in time dikembangkan oleh Toyota pada tahun 1950-an dan sejak itu telah diterapkan secara luas di seluruh dunia. Toyota menerapkan just in time dalam produksi mobil dengan menggunakan stok dan meningkatkan efisiensi produksi dalam sistem just in time. Toyota hanya memproduksi mobil sesuai permintaan pelanggan, sehingga tidak ada mobil yang tidak dipesan atau dibuat tanpa permintaan. Yang kedua, Honda Motor Company. Honda menggunakan just in time dalam produksi motor mereka. Mereka memproduksi motor hanya sesuai permintaan pelanggan dan meminimalkan persediaan yang tidak perlu. Dalam sistem just in time, Honda hanya memproduksi suku cadang yang diperlukan dan mengatur pasokan bahan mentah agar selalu tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga, Dell Computer. Dell Computer menggunakan just in time dalam produksi komputer mereka. Mereka hanya memproduksi komputer yang dipesan oleh pelanggan, sehingga tidak ada persediaan yang terlalu banyak dan biaya produksi dapat dikurangi. Contoh penerapan yang keempat yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Yamaha Indonesia menggunakan just in time dalam proses produksi motor mereka. Dengan mengadopsi filosofi just in time, Yamaha Indonesia mampu mengurangi pemborosan waktu dan bahan serta meningkatkan efisiensi produksi. Mereka mengatur produksi sesuai dengan permintaan pasar dan meminimalkan persediaan suku cadang yang tidak diperlukan. Dari contoh di atas dapat dijelaskan bahwa just in time dapat diterapkan di berbagai sektor dan memberikan manfaat besar dalam mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan menghindari pemborosan dalam proses produksi. Pengaruh penerapan just in time. Penerapan just in time dapat memiliki beberapa pengaruh, antara lain yang pertama, efisiensi produksi yang lebih tinggi. Dengan just in time, bahan baku dan komponen hanya disediakan sesuai kebutuhan, sehingga jumlah persediaan dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mengurangi biaya persediaan. Dengan tidak menyimpan terlalu banyak stok barang, perusahaan bisa mengurangi biaya penyimpanan, biaya modal kerja, dan biaya resiko penurunan nilai aset persediaan. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas produksi. Just in time menggunakan
atau memungkinkan perusahaan untuk memproduksi berbagai jenis produk secara lebih cepat dan efisien karena persediaan bahan baku yang minim memungkinkan mereka untuk merespon permintaan pasar dengan lebih cepat. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Just in time membutuhkan standar kualitas yang tinggi dari pemasok, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat memenuhi standar tersebut. Yang kelima, peningkatan hubungan dengan pemasok. Dengan just in time, perusahaan harus memiliki hubungan yang erat dengan pemasok mereka untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku selalu tersedia tepat waktu. Hal ini dapat memperkuat hubungan tersebut dan meningkatkan kepercayaan di antara keduanya. Aspek pokok sistem just in time. Yang pertama, menghilangkan semua aktivitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas yang memberikan nilai tambah. Persyaratan-persyaratan just in time yang harus dipenuhi dalam penerapan just in time. Yang pertama, organisasi pabrik dengan sistem just in time berusaha untuk mengatur layout berdasarkan produk. Dengan kata lain, semua proses yang diperlukan untuk membuat produk tertentu diletakkan dalam satu lokasi. Yang kedua, pelatihan tim atau keterampilan. Just in time memerlukan tambahan pelatihan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Karyawan diberi pelatihan mengenai bagaimana menghadapi perubahan yang dilakukan dari sistem tradisional dan bagaimana cara kerja just in time, seperti membentuk aliran atau penyederhanaan. Yang kedua, kanban pool system, yang artinya sistem manajemen suatu pengendalian perusahaan. Karena itu, kanban memiliki beberapa aturan yang perlu diperhatikan, seperti jangan mengirim produk rusak ke proses berikutnya. Yang ketiga, visibilitas atau pengendalian visual. Salah satu kekuatan just in time adalah sistemnya yang merupakan sistem visual. Melacaknya apa yang terjadi dalam sistem tradisional sulit dilakukan karena para karyawan mondar-mandir mengurus kelebihan barang dalam proses dan barang rute produksi yang saling bersilangan. Yang keempat, eliminasi kemacetan. Untuk menghapus kemacetan, baik dalam fase setup maupun dalam masa produksi, perlu dilakukan beberapa pendekatan yang melibatkan tim fungsi silang. Tim ini terdiri dari berbagai departemen seperti perekayasaan, manufaktur, keuangan, dan departemen lainnya yang relevan. Yang kelima, ukuran lot kecil dan pengurangan waktu setup. Ukuran lot yang ideal bukan ukuran yang terbesar, tetapi ukuran lot yang terkecil. Pendekatan ini sesuai bila mesin-mesin digunakan untuk menghasilkan berbagai bagian atau komponen yang berbeda yang digunakan proses berikutnya dalam tahap produksi. Yang keenam, total productive maintenance atau TPM merupakan suatu keharusan dalam sistem just in time. Mesin-mesin membersihkan dan diberi pelumas secara rutin biasanya dilakukan oleh operator yang menjalankan mesin-mesin tersebut. Yang ketujuh, kemampuan proses, statistical process control, dan perbaikan kesinambungan. Kemampuan proses SPC dan perbaikan berkesinambungan harus ada dalam pemanufakturan just in time karena beberapa hal seperti pertama,
Segala sesuatu harus bekerja sesuai dengan harapan dan mendekati sempurna. Kedua, dalam just in time tidak ada bahan cadangan untuk kemacetan perusahaan. Dan yang ketiga, semua kondisi mesin harus bekerja dengan prima. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.